Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 kelas 1 SMJM 13 dari Rizky Septian dengan Rizky Dwi Anwar ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor kontekstual. Ya, kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian. Kita mulai dari yang latar belakang masalah dulu ya. Nah, jadi yang pertama itu keadaan perekonomian yang semakin membaik di Indonesia menciptakan kondisi yang kondusif bagi sektor properti sehingga memberi dampak yang positif pada bisnis di sektor ini. Hal ini juga menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan properti baru yang menawarkan barang dan jasa yang sama di pasar sehingga konsumen itu dihadapkan pada berbagai pilihan. Nah, maraknya pengembangan properti baru itu menyebabkan antar perusahaan properti saling bersaing untuk aktif membangun dan menjadi yang terbaik di kalangan konsumen. Nah, munculnya pesaing-pesaing baru membuat organisasi melakukan pembelajaran agar dapat beradaptasi dan bertahan dalam persaingan bisnis. Keadaan pasar dengan iklim kompetisi yang tinggi menurut Palmer dan kawan-kawannya tahun 2006 merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan perlu untuk berubah. Pembelajaran dilakukan organisasi ini berupa seperangkat perilaku berbasis ilmu pengetahuan, nilai, strategi, dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan individu dan meningkatkan kinerja organisasi melalui perubahan terencana pada perilaku kerja anggota organisasi. Ya, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu identifikasi masalah. Apakah kreativitas itu dan seberapa pentingnya untuk organisasi? Selanjutnya, bagaimana proses kreativitas dalam organisasi? Apa peran kreativitas dalam pengembangan dan perubahan organisasi? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian 3, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa pentingnya kreativitas untuk organisasi. Yang kedua, itu untuk mengetahui bagaimana proses kreativitas mempengaruhi organisasi. Yang terakhir, itu untuk mengetahui peran kreativitas dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Ya, kita lanjut ke bab 2. Kita mulai pembahasannya. Pembahasannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada definisi kreativitas dan seberapa pentingnya kreativitas untuk organisasi. Yang kedua ada proses kreativitas. Yang ketiga ada hubungan antara kreativitas terhadap perubahan dan pengembangan organisasi. Ya, lanjut ke bagian pertama, yaitu definisi kreativitas dan seberapa pentingnya kreativitas untuk organisasi. Jadi menurut Amabil, pada tahun 2002, kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide yang baru, yang unik dan tidak biasa serta dapat bermanfaat dalam situasi kerja. Setiap organisasi yang ingin bertahan dan berkembang harus mampu menghadapi tren dan perubahan. Nah, jadi kreativitas yang sebenarnya itu bergantung pada situasi yang ada saat ini, serta kemampuan untuk bersaing secara berulang, mekanis dan tidak sensitif. Nah, jika berbagai ide-ide baru yang akan disampaikan disensor terlebih dahulu, maka ide tersebut bisa saja merupakan ide-ide potensial bagi perkembangan perusahaan. Misalkan jika aspek kreativitas tidak terdapat dalam perusahaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai uncreative organization. Nah, terus untuk menghindari hal tersebut, terdapat ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan kreativitas dalam satu organisasi. Itu ada 4. Yang pertama, motivasi atau motivation. Yang kedua adalah kemandirian atau autonomi. Yang ketiga ada kondisi kerja atau work settings. Yang terakhir ada iklim atau climate. Nah, yang kedua itu ada proses kreativitas. Nah, Ernest Dale dalam bukunya Management Theory and Practice dalam Coons, O'Donnell, dan Wehrich pada tahun 1980 itu disebutkan beberapa proses kreativitas yang dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk mengembangkan suatu kreativitas yang ada di dalam organisasinya. Nah, proses kreativitas tersebut itu ada 3. Yang pertama adalah menggali kreativitas yang tersembunyi. Nah, yang kedua mengidentifikasikan orang-orang secara alamiah mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, yang terakhir mengembangkan dan menciptakan suatu suasana yang dapat lebih mendorong timbulnya kreativitas. Nah, yang terakhir itu ada hubungan antara kreativitas terhadap perubahan dan pengembangan organisasi. Nah, beberapa pakar OD itu menyatakan mengenai pengembangan organisasi dengan cara yang berbagai ragam. Nah, Porras dan Robertson dalam Jacks dan Britt pada tahun 2008 itu menjelaskan bahwa pengembangan organisasi merupakan seperangkat perilaku berbasis ilmu pengetahuan, nilai, strategi, dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan individu dan meningkatkan kinerja organisasi.
melalui perubahan terencana pada perilaku kerja anggota organisasi. Nah, di sisi lain, Cummings dan Worley pada tahun 2009, itu menjelaskan bahwa Organizational Development atau OD adalah suatu teori dan praktek yang membuat perubahan yang terencana terhadap suatu organisasi tersebut. Nah, hal yang mendorong dilakukannya pengembangan organisasi adalah agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi kompetitor yang lain. Nah, di samping itu, di belakang faktor tersebut terdapat kinerja organisasi yang rendah yang menyebabkan kegagalan organisasi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Berikut kata Jacks dan Britt tahun 2008. Nah, berikut yang terakhir bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang menurut saya itu ada 3. Yang pertama adalah kreativitas dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, karena apabila tidak ada kreativitas dalam perusahaan, maka pastinya suatu saat perusahaan tersebut akan tenggelam dan punah. Nah, untuk menjaga hal tersebut agar tidak terjadi, maka perlu diperhatikan faktor-faktor berikut seperti motivasi, kondisi kerja, kemandirian, dan iklim dalam sebuah organisasi. Ya, lanjut ke kesimpulan kedua, yaitu proses kreativitas organisasi. Dimulai dari sebuah ide, dan kemudian ide ini secara otomatis ditransformi menjadi sebuah kegiatan inovatif. Agar ide dan gagasan yang datang dari berbagai macam ini dapat diimplementasikan dalam bentuk manfaat praktis. Adapun tahap-tahap pengembangan kreativitas adalah: yang pertama, tahapan kemunculan sebuah ide; yang kedua, tahapan pelaksanaan sebuah ide; yang terakhir, pembaruan sebuah ide. Bagi saya, kesimpulan yang terakhir itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat vital, karena kreativitas menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Kreativitas dan inovasi dibutuhkan organisasi untuk perubahan lingkungan yang terus meningkat dengan cepat dalam bidang teknologi, dalam standar produk, dan juga dalam persaingan. Untuk kepentingan itu, maka organisasi perlu menggali kreativitas organisasi yang tersembunyi. Adapun yang terpenting dalam kreativitas organisasi adalah bagaimana mengembangkan suatu suasana atau keadaan agar kreativitas organisasi dapat tumbuh dan berkembang dengan subur. Ya, menurut saya saran itu ada 3. Yang pertama adalah agar organisasi mempertimbangkan faktor-faktor yang mampu mendorong karyawan supaya membangun kreativitas diri mereka untuk kemajuan perusahaan. Nah, yang saran kedua, agar organisasi memberi apresiasi kepada karyawan yang memiliki sumbangan ide supaya selanjutnya mereka termotivasi terus dalam meningkatkan kemajuan perusahaan. Nah, saran yang terakhir menurut saya yaitu agar perusahaan mampu menjaga kondisi internal dan eksternal perusahaan sehingga mampu melahirkan sebuah kreativitas dan mampu mendorong organisasi dalam mengikuti perubahan zaman. Nah, berikut tadi itu penjelasan tentang faktor-faktor kontekstual menurut kelompok kami, yaitu kelompok 17 dari Rizky Septian dengan Rizky Dwi Anwar. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe.